malam hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama merenungkannya. Mari kita buka dari kitab Mazmur, saudara. Kitab Mazmur pasal yang ke-18. Kitab Mazmur pasal yang ke-18. Kita baca ayat 1 sampai 3 ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, nanti saya 3-nya gantian ya. Sudah kelihatan ya. Judul perikopnya nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat 2 Bapak Ibu. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ayat 2. Ya. Agak beda ya dengan di Alkitab yang di buku ya. Ya. Baik, saya ulangi ya, saya bacakan ini yang di Alkitab ini ya. Alkitab ini saya bacakan ya dari Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai 3 untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Dia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Jadi saudara, Daud ini Raja Israel ya, dia diurapi sebagai raja saudara oleh Nabi Samuel pada saat dia itu masih sangat belia, masih remaja gitu. Dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel bahwa dia akan menjadi Raja Israel. Tapi setelah diurapi menjadi raja, menjadi seorang Raja Israel, dia mengalami proses dalam hidupnya. Jadi dia tidak langsung gitu ya, masih belia, diurapi oleh Nabi Samuel, terus jadi raja, enggak saudara. Dia melalui proses yang Tuhan mau dia jalani seumur hidupnya saudara. Ya, dia mengalami kesesakan, gitu. Tadinya dia berperang buat bangsa Israel, dia ikut berperang jadi pasukannya Israel, menang terus gitu. Ya, sampai dia sudah mulai tinggi jadi panglimanya Raja Saul ya. Dia bahkan kawin dengan anaknya Saul ya, dia jadi menantunya Raja Saul ya. Tapi kemudian dia dikejar-kejar sama Saul ya, dikejar-kejar sama Saul cukup lama sudah. Dia mengalami kesesakan, diburu terus, ketakutan gitu ya. Sampai akhirnya kemudian dia jadi raja di suku Yehuda saja. Kemudian akhirnya dia jadi raja atas seluruh Israel. Ya, itu butuh waktu cukup lama sampai akhirnya dia jadi raja atas Israel seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Samuel. Di dalam kehidupannya dia mengalami banyak kesesakan, dia mengalami banyak pergumulan, dia mengalami banyak kesulitan saudara. Ya, tetapi dia tadi berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Kalau kita cermati saudara di ayat ini ya, itu Tuhan buat Daud itu seolah-olah kayak benda mati saudara. Bukit batu, gunung batu, kubu pertahanan. Beda saudara ya, kalau waktu di Mazmur pasal 23 Daud menggambarkan Allah itu sebagai gembala. Gembala itu pribadi yang aktif ya, memelihara dombanya, menjaga dombanya, melindungi dombanya, kasih makan kalau dombanya sakit, diobati saudara. Itu gembala. Tapi malam hari ini kita mau belajar, kok Daud menyamakan Tuhan seolah-olah kayak benda mati ya, gunung batu, kubu pertahanan. Ini bukan kata-kata puitis dari Daud saudara, bukan saudara ya. Ini bukan kata-kata puitis dari Daud, tetapi ini adalah pengalaman hidupnya atau kesaksian Daud saat dia berjalan bersama Tuhan, meskipun dia mengalami banyak pergumulan,
dia mengalami banyak kesesakan, tapi dia selalu berjalan bersama Tuhan. Nah, kita mau belajar malam kedua sebenarnya, yaitu tentang gunung batu. Apa artinya sih Tuhan itu gunung batu sama kubu pertahanan? Daud punya kesaksian itu bahwa Tuhan itu gunung batu, bahwa Tuhan itu kubu pertahanan. Mari kita buka di 1 Samuel pasal 23 ayat 25 sampai 28. 1 Samuel pasal 23 ayat 25 sampai ke 28. Ya, nanti kita baca bergantian, ini sama enggak? Kok di pasal tadi kok dengan di Alkitab yang buku sama yang di ini kok agak beda ya tadi. Sama ya ini ya. Saya bacakan ayat 25, nanti Bapak Ibu ayat 26 bergantian ya. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah mundur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu bergetar. Amin. Saudara, ini menceritakan pada saat Daud dikejar-kejar sama Saul, dan dia sering juga dikejar-kejar. Dan Saul terus-terusan ya, sebelum dia jadi raja itu dikejar sama Saul gitu ya. Dan ini pada saat dia sampai di gunung batu, di apa tadi, Maon tadi ya, padang gurun Maon tadi, sampai di padang gurun Maon itu. Pada saat dia dan rombongannya, saudara, Daud ini bawa rombongannya itu dengan pasukannya dan juga istri dan anak-anaknya, saudara. Sedangkan Saul mengejar Daud dengan tentara, saudara. Ya. Daud ada di gunung batu. Ya, saya coba cari di Google itu gunung batu itu ya. Gunung batu itu bukit gitu ya, bukit yang berbentuk cukup besar gitu ya, dari bebatuan gitu. Jadi Daud punya kesaksian itu pada saat dia dikejar Saul, dia itu di gunung batu. Dia sebetulnya bisa, kalau mau Daud itu nyerang Saul bisa. Orang-orang yang ikut dengan dia itu juga orang-orang yang jago perang, bisa bertempur. Ngalahin Saul bisa banget, saudara. Tapi Daud orang yang taat akan firman Tuhan. Yang pertama dia tunduk otoritas, karena Saul itu rajanya, saudara. Dia kan tentara. Dalam saat itu dia masih posisinya tuh anak buahnya Saul, dia panglimanya Saul. Dia tunduk sama otoritas, jadi dia tidak menyerang Saul. Yang kedua dia menantunya Saul. Dia belajar mentaati, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau Daud mau bisa dia menyerang Saul, bisa sangat bisa. Tapi Daud orang yang mentaati firman Tuhan. Dia tunduk sama otoritas, dia juga menghormati orang tua. Karena Saul adalah Tuhan. Ya, jadi dia di gunung batu itu nggak mudah, saudara. Atau dia melarikan diri dari Saul di gunung batu nggak mudah, saudara. Jalannya nggak kayak ini, kayak keramik atau aspal, jalan bisa enak, enggak, saudara. Di gunung batu itu jalannya terjal. Sulit, saudara. Ya, jadi bisa dibayangkan dia sama anak istri lari dikejar sama Saul dan tentaranya. Tapi dikatakan nyaris gitu. Saul sudah mengepung Daud, sudah hampir mengepung Daud. Nah, sebentar lagi tangkaplah Daud. Tapi di ayat 27 tadi dikatakan ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah mundur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Saul gak jadi nangkep Daud. Itu padahal sudah tinggal sebentar lagi sudah bisa lah kalau ditangkap. Tapi karena ada pesan itu tadi, ada orang Filistin menyerang Saul, akhirnya menarik diri, kemudian menyerang Filistin, gak jadi menangkap Daud.
Apa yang mau disampaikan firman Tuhan? Gunung batu seolah-olah diam. Ya, seringkali kita mengalami pergumulan, masalah, kita sudah berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, berseru sama Tuhan setiap hari, kok Tuhan tuh diam? Gak ada jawaban dari Tuhan, gak ada pertolongan dari Tuhan, gak ada pembelaan dari Tuhan. Tapi kita belajar dari Daud, dia tetap mau taat firman Tuhan. Mungkin kita ada masalah, gak bisa melawan masalah kita gak punya kemampuan, kita gak punya kuasa untuk kita bisa ngatasi masalah kita gak bisa ngatasi pergumulan kita hanya menyerah seolah-olah. Tapi kita belajar dari Daud, jangan berhenti berharap sama Tuhan. Walaupun Tuhan gak dijawab, walaupun Tuhan seolah tidak menolong kita, walaupun Tuhan seolah tidak membela kita, jangan berhenti berharap sama Tuhan. Terus cari Tuhan. Seperti Daud tadi tetap dia gunung batu. Walaupun soal gunung batu tidak bisa melindungi dia, hampir dia ketangkap Saul, gitu. Tapi Tuhan bisa melakukan mujizat. Mujizatnya masih terjadi. Pada saat kita mengalami pergumulan, kesulitan, masalah, saudara, tetap berdoa sama Tuhan. Walaupun belum dijawab, walaupun kita sudah lama mengalami pergumulan itu, soalnya nggak ada jawaban Tuhan, nggak ada pertolongan Tuhan, jangan berhenti berharap sama Tuhan. Karena Tuhan punya waktu yang tepat. Ada memang buat kita deg-degan, saudara ya. Kita sudah sesak, sudah waduh Tuhan, sudah segala macam cara kita berusaha untuk mengatasi masalah kita nggak bisa dapat pertolongan Tuhan. Jangan berhenti berharap sama Tuhan. Terus berharap sama Tuhan sampai Tuhan menyatakan kemuliaan. Dia membuat mujizat pada waktu di saat yang tepat. Itu gunung batu, saudara. Dia Daud punya kesaksian, bukan sekedar kata-kata puitis buat Tuhan. Dia punya kesaksian hidup bahwa Tuhan itu gunung batu, tempat dia berlindung saat dia tetap berharap sama Tuhan. Dia menunjukkan hatinya terus kepada Tuhan. Tuhan menolong dia dengan mujizat yang tidak terpikirkan, yang tidak dia bisa bayangkan. Tiba-tiba Saul tidak jadi menangkap dia karena dia harus melawan orang Filistin. Itu pertama, ya. Gunung batu. Tuhan itu gunung batu, tempat perlindungan. Tuhan punya kuasa, ya, membuat mujizat. Tapi kan Tuhan ini kan membuat mujizat sesuai dengan apa? Waktunya, saat yang tepat, yang terbaik di mata Tuhan. Nah, seringkali beda kita sama Tuhan, ya. Kita pikir cepat segera buat tolong aku cepat sekarang, gitu ya. Tapi Tuhan memandangnya nanti belum waktunya. Waktunya nunggu waktunya Tuhan, saudara ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang saat ini mengalami pergumulan, kesulitan, masalah, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Tetap cari Tuhan. Walaupun Tuhan nggak menolong, walaupun Tuhan diam seolah-olah, ya tetap cari Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tentang kubu pertahanan. Ini juga Daud punya kesaksian hidup, saudara, ya, tentang kubu pertahanan ini. Mari kita buka di 2 Samuel pasal yang ke-5. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 6 sampai yang ke-10. Kita nanti baca bergantian lagi, saya ayat 6, Bapak Ibu ayat 7 gantian. Judul perikopnya Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyangkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk air. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Saudara, di perikop ini ceritanya itu Daud sudah menjadi raja atas Israel. Ya. Tadinya
sebelum dia diangkat jadi raja atas Israel, dia cuma jadi raja atas suku Yehuda saja. Dan dia itu tinggal di Hebron. Waktu memerintah sebagai raja atas suku Yehuda, dia tinggal di kota Hebron. Hebron, saudara, itu milik pusakanya Kaleb bin Yefune. Kaleb bin Yefune ini sahabatnya Yosua ya, yang masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi Kaleb bin Yefune sama Yosua ini dua orang yang keluar dari Mesir dan bisa masuk ke tanah perjanjian. Cuma dua orang itu. Orang Mesir yang keluar dari Mesir itu mati semua, bahkan kecuali dua orang ini. Nah, Kaleb bin Yefune ini suku Yehuda, dia orang suku Yehuda juga kan. Dia punya milik pusaka di Hebron. Nah, pada saat Daud sudah diangkat jadi raja atas Israel, Daud cari milik pusaka. Dia nggak mungkin tinggal di Hebron, karena Hebron miliknya Kaleb bin Yefune. Dan dalam pimpinan Tuhan, dia menyerbu penduduk Yebus. Jadi gini saudara ya. Jadi orang Israel kan masuk ke tanah perjanjian. Di situ ada bangsa Amori, ada orang Kanaan, ada orang ini ada Yebus, ada orang Gibeon itu ya. Nah, waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka merebut tanah perjanjian itu, mengalahkan bangsa-bangsa itu, tapi tidak semua penduduknya ditumpas. Ada sebagian yang dibiarkan hidup. Bahkan sampai zaman Daud, padahal dari zaman Yosua masuk ke tanah Kanaan sampai zaman Daud lama banget, itu ratusan tahun, ya. Yosua, terus hakim-hakim, ya, terus ada zamannya Samuel, terus Raja Saul, terus Daud. Dan ternyata ada penduduk orang Yebus ini, penduduk bangsa asli tanah itu masih ada, sudah. Dan mereka bersembunyi di namanya kubu pertahanan. Kubu pertahanan ini yang bikin orang Yebus. Luar biasa, ini beratusan tahun orang Israel nggak bisa tuh ngalahin orang Yebus di kubu pertahanan, nggak bisa. Tapi Daud sudah dalam pimpinan, saya percaya dalam pimpinan Tuhan, dia ngerti sudah. Lewat saluran air dia merebut kubu pertahanan itu. Dulu saudara, saya pikir di kubu pertahanan ini orang Yebus bisa hidup bertahan ratusan tahun di situ, tidak dikalahkan orang Israel, pasti ada mata air di dalam kubu pertahanan. Saya dulu berpikir seperti itu. Oh, pasti ada mata air ini di dalam kubu pertahanan sehingga orang Yebus ini bisa hidup, saudara. Ya, kan air itu sumber kehidupan, saudara ya. Air sumber kehidupan. Kalau ada air di situ, orang Yebus nggak perlu pergi. Mereka bisa bercocok tanam di dalam kubu pertahanan itu seperti kota, tapi nggak besar, nggak luas, saudara. Tapi mereka bisa bertahan hidup. Tapi kalau saya belajar firman ini, merenungkannya lagi, saudara, saya ditunjukin Tuhan, saya lihat peta, saudara. Saya lihat peta, bisa ditampilkan peta enggak? Peta Yerusalem di zaman perjanjian lama, bisa enggak? Saya fotokopi peta di ini, saudara, di Alkitab ini, saudara. Ini saya fotokopi, saya di Alkitab itu saya fotokopi, saudara. Yang saya arsip orangnya di bawah ini kota atau kubu pertahanan bangunan orang Yebus ini, saudara. Kalau yang di atas ini, yang saya arsip orangnya di atas ini tempatnya bait suci didirikan, ya, zaman Salomo. Jadi itu sebenarnya beda, saudara ya. Kota Adat atau Sion itu kota kubu pertahanan, Bukit Sion itu tempatnya bait suci dibangun. Itu dua tempat yang berbeda sebetulnya. Cuma di zaman Salomo anaknya Daud, dia membangun Yerusalem. Jadi dari kota Daud itu dibangun tembok sampai mengelilingi bait suci, tertutup, kemudian yang disebut Yerusalem. Sekarang ini Yerusalem ini ya semua, termasuk kubu pertahanan Daud dan juga bait suci, ya, bukit bait suci. Ini lembah, sudah. Ini ada lembah bagian tengah. Jadi kubu pertahanan ini letaknya di lembah. Jadi bisa masuk akal, ya, itu sudah ditembus sama orang Israel karena posisinya di lembah. Nah, mata airnya, saudara, ternyata nggak di dalam kubu pertahanan sini, saudara. Tapi mata air itu di luar sini. Ada mata air Gihon. Ada mata air Gihon. Dan saluran air ini dulunya saya berpikir saluran air pembuangan air gitu. Ini bukan, saudara. Nah, pada saat saya ini merenungkan firman Tuhan ini, saya menyiapkan, ada notifikasi dari HP saya, saudara. Saya buka, ternyata ada video baru di YouTube dari Fakta Israel. Dan video itu tentang
saluran air ini saudara. Saya tuh merasakan, Tuhan itu benar-benar pengen saya menyampaikan ini saudara kepada Bapak Ibu saudara tepat. Saya ini diteguhkan sama Tuhan dan dilengkapi sama Tuhan supaya saya bisa menyampaikan kebenaran firman ini dengan benar seperti yang Tuhan mau. Ya, jadi di video itu saudara, di terowongan saluran air ini masih ada sekarang ini. Jadi menurut video itu di tahun 1867 saudara, 1867 seorang bernama seorang perwira Inggris saudara, kerajaan Inggris pada saat itu namanya Charles Warren saudara. Dia ditugaskan oleh kerajaan Inggris untuk mencari benda-benda bait suci di Yerusalem, tanah Palestina pada saat itu ya. Nah, pada saat itu di tahun 1867 ini Charles Warren malah menemukan terowongan ini saluran air yang dibangun oleh orang Yebus zaman. Jadi mungkin dibangunnya sebelum zaman Yosua, mungkin dibangunnya kubu pertahanan ini. Dan ternyata saudara, saluran air ini untuk ambil air dari mata air Gihon tadi yang di luar tadi saudara. Ya, jadi orang-orang Yebus ini mereka kalau butuh air mereka masuk terowongan atau saluran air ini untuk mengambil sumber air di mata air Gihon. Dan terowongan ini saudara panjangnya itu 533 meter, kurang lebihnya itu 533 meter, cukup panjang saudara terowongan ini, saluran air ini. Dan jalan itu sempit saudara, cuma satu jalan setapak saudara. Dan dindingnya itu dindingnya masih asli saudara. Dindingnya itu ya bebatuan gitu, di dalam tanah itu terowongan di bawah kota Yerusalem saudara. Ya, karena memang supaya mereka tidak ketahuan sama orang Israel saudara. Ya, mereka bisa bertahan di dalam kubu pertahanan itu selama beberapa ratus tahun itu karena mereka tidak ketahuan sama orang Israel. Jadi kalau mereka butuh air mereka lewat terowongan itu, nggak ketahuan sama orang Israel. Ya, itu 500 meteran kira-kira, 533 meter dan jalannya setapak saja sudah, sempit gitu loh. Ya, ada videonya itu di pasar itu ada videonya karena orang ini yang tur ini masuk ke terowongan itu saudara. Terowongan namanya disebut Charles Warren karena yang menemukan Charles Warren. Tapi ini saluran bawah tanah yang dibangun oleh orang-orang Yesus. Ya, ini cuma jalan setapak toh saudara. Saudara, sumber air hidup kita siapa? Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita mau merebut milik pusaka kita, ini belajar saudara. Kita harus lewat apa saudara? Saluran air. Apa itu saluran air? Saat kita duduk diam sembahyang, bangun bersama pribadi dengan Tuhan sampai ketemu Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan sampai Tuhan. Itu saluran air rohani. Ini jasmani apa yang ditulis di Alkitab. Saluran air. Jadi dia Daud lewat saluran air itu akhirnya bisa mengalahkan orang Yebus. Dan kubu perang direbut sama Daud dan disebut Sion, kota Daud, milik pusakanya Daud. Dan itu yang di bukit tempatnya bait suci didirikan itu juga dibeli sama Daud dari orang Yebus. Pada saat Daud dimurkai Tuhan, itu bangsa itu kena tulah saudara, dia melihat malaikat Tuhan di pengiringan orang itu saudara. Dan Tuhan menyuruh sama Daud bangun mezbah di situ. Ya. Terus, karena itu punyanya orang Yebus sudah dibeli sama Daud. Jadi itu tadi yang saya akses orangnya tadi itu ya. Jadi tadi ya, baik kubu pertahanan Daud yang di bawah ini direbut sama Daud dan di daerah bukit ini sudah kayak suci yang dibangun oleh Salomo dibeli sama Daud. Jadi tanah miliknya Daud secara resmi sudah ini milik pusakanya. Ya. Milik pusaka kita siapa? Ya Tuhan saudara. Ya. Daud berkata, ada petanya? Coba ada petanya sesuai yang diambilkan petanya coba. Beda ini peta Yerusalem yang sekarang ini ya, yang sekarang ini yang dibagi untuk
kawasan Muslim, kawasan Yahudi, sama kawasan Nasrani ya. Yang saya butuhkan itu peta di zaman perjanjian lama. Tapi Bapak Ibu, jelas ya ada ini? Nggak begitu ya, nggak begitu ya. Jadi bahwa milik pusaka harus direbut. Lewat apa sih? Lewat saluran air. Ya, lewat saluran air. Saat kita butuh air ya, coba kita berimajinasi. Kira-kira orang Yesus itu kalau mau ngambil air siang hari atau malam hari, supaya tidak ketahuan orang Israel. Pasti kemungkinan besar malam hari atau bahkan pagi-pagi subuh gitu ya. Sebelum orang Israel pada bangun, orang Yesus cari ambil air gitu, supaya tidak ketahuan sama orang Israel. Itu gambaran pada kita. Kalau kita mau mencari air itu, sumber air itu ya malam hari saat orang nggak ada yang tahu, atau di pagi hari subuh saat orang lain masih tidur, kita sudah cari Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan. Itu saluran air untuk kita bisa ketemu sama Tuhan, kita bisa punya Tuhan milik pusaka kita. Daud berkata di Mazmur 119 saudara, ayat yang ke-57, bagianmu adalah Tuhan, karena aku berjanji berpegang pada firman-firman. Bagiannya Daud Tuhan saudara. Dan Tuhan berkenan saudara kepada Daud, sehingga Sion atau kota Daud disebut kota Allah. Yerusalem itu kota disebutnya saudara, karena Allah berkenan kepada Daud. Malam hari ini kita belajar ya, tentang gunung batu, di mana seolah Tuhan itu diam. Tuhan tidak membilang kita seolah-olah, tapi jangan kita berhenti berharap sama Tuhan. Terus cari Tuhan, terus berharap sama Tuhan. Ya. Karena Tuhan berkuasa membuat mujizat. Yang kedua, Tuhan itu tubuh pertahanan. Itu milik pusaka yang harus diurus. Lewat apa? Lewat saluran air tadi. Lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita bisa merebut apa yang sudah Tuhan janjikan. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah lama itu, jadi orang Kristen mungkin lama. Tapi mungkin orang merasa orang jadi orang Kristen begini aja. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kau mau atas hidupku? Dan kalau Tuhan sudah jawab, berusaha. Aku itu ketemu sama Tuhan, aku pengen berjumpa pribadi sama Tuhan. Dan aku mau melakukan apa yang kau mau. Kalau saya sudah menemukan pada waktu saya didoakan itu sudah, bahwa saya diubahkan, membawa orang mengenal Tuhan. Saya tahu itu. Saat saya bersekutu dengan Tuhan, saya berusaha untuk duduk diam. Apa yang Tuhan katakan saya belajar. Contohnya pada saat saya merenungkan ini, saya mau menyampaikan ini. Saya sudah menyampaikan ini. Tuhan bicara melalui lagi video dan saya diteguhkan bahwa memang hal ini Tuhan mau untuk sampaikan ke tempat ini. Dan saya dilengkapi juga oleh Tuhan melalui video ini. Saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari. Dua hal tadi ya saudara ya. Jangan berhenti berharap sama Tuhan, meskipun seolah Tuhan tidak menolong. Tapi kita dalam berbulan. Yang kedua, cari Tuhan. Ketemu Tuhan di saat persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya mau ngajak kita memuji Tuhan. Saya mau ngasih kesaksian, Iya, saudara, beberapa bulan yang lalu sudah kurang lebih 2-3 bulan saya nggak bekerja, ya, tidak bekerja. Karena waktu saya punya pekerjaan, saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya karena saya harus mengantar istri saya menjalani perawatan medis yang cukup lama, sudah kurang lebih 2 bulan sudah di rumah sakit King Saras. Jadi saya akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan tempat saya bekerja supaya saya bisa fokus untuk mengantar istri saya menjalani perawatan medis selama kurang lebih 2 bulan itu sudah. Dan saya berpikiran nanti setelah saya selesai mengantar istri saya dari perawatan medis, nanti saya bisa dapat pekerjaan lagi, karena saya percaya seperti itu. Tapi setelah libur lebaran itu saudara, setelah libur lebaran saya mulai cari lowongan, mau kerja. Lama-lama
pertama saya lewat itu saudara, yang di Indo itu job street lewat internet itu ya, job street, wah banyak sekali saudara lowongan pekerjaan. Saya yang bisa, saya kira-kira bisa masuk ya, dan nggak ada batasan umur, saya lamar loh. Itu jumlahnya belasan saya kirim lamaran ke perusahaan-perusahaan itu ya, buka lowongan pekerjaan di job street itu. Dan setiap hari saya tunggu, buka email, siapa tahu ada email masuk, manggil wawancara. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu nggak ada ya sudah. Nggak ada email masuk, sudah yang manggil untuk wawancara kerja nggak ada. Terus saya mulai di koran, di koran ada lowongan pekerjaan yang kira-kira saya bisa masuk. Saya juga bikin lamaran pekerjaan, saya kirim, nggak 1-2, beberapa perusahaan. Saya berharap besok ada panggilan. Bulan Mei masuk, itu April, masuk Mei, terus setiap hari, hampir setiap hari saya beli koran. Begitu ada lowongan yang sesuai, saya kirim lamaran. Tapi sampai Mei habis sudah, sampai bulan Mei selesai, gak ada sudah. Pernah sekali lah yang wawancara, tapi nggak diterima. Sampai akhirnya memasuki bulan Juli awal, ya, bagian saya saudara cuma bikin lamaran. Saya sempat sharing sama istri saya, kamu butuh koneksi, ya. Harus ada koneksi, apalagi umurmu sudah nggak muda lagi, ya umur saya udah nggak muda lagi, harus koneksi ya. Saya bilang sama istri saya, koneksinya saya kan Tuhan Yesus. Ya saudara, kalau koneksi kita manusia itu, ya mungkin teman kita itu punya banyak relasi saudara, tapi kan tetap terbatas. Kalau Tuhan Yesus itu nggak terbatas. Yesus itu saya juga bilang, kamu rambutmu disepir. Ya, kalau saya ini sudah putih banyak saudara ya. Istri saya itu nyarankan disemir supaya kelihatan lebih muda. Saya tidak mau saudara, karena saya juga rambut putih itu kan mahkota, kata firman Tuhan gitu. Rambut putih itu mahkota saudara ya. Ya, itu kata firman Tuhan, bukan kata saya loh ya. Saya percaya saudara, kalau saya dapat rambut putih, orang lihat saya pakai mahkota. Ya. Dan jadi saya berkeras tidak nyemir rambut saya, karena saya percaya rambut putih itu adalah mahkota ya. Yang bukan kelihatan tua saudara. Orang yang kelihatan tua itu saudara, orang yang bukan karena rambutnya putih saudara. Orang yang kelihatan tua itu yang biasanya piara kumis sama jenggot ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat gitu ya, kalau ada mobil box atau truk box itu ada gambar gitu kan, orang tua itu coba perhatikan, itu nggak ada rambutnya, tapi kumis sama janggutnya panjang gitu. Nah, itu orang tua. Jadi kalau rambut putih nggak orang tua gitu ya. Bercanda ya, kalau yang tahu tawa ya. Ya, jadi bukan karena rambut putih saudara ya. Kayak yang bapak-bapak terutama ya, kalau ingin kelihatan muda, syukur ya, kumis sama jenggotnya gitu, kelihatan muda. Bukan karena rambutnya putih saudara ya. Ya itu sudah kesaksian saya. Jadi kita berharap, oh ya belum selesai kesaksian. Saya lanjut dulu. Nah, suatu hari saya melamar pekerjaan. Nah, hari Senin yang lalu saya ngurus ini ulang tahun senior saya. Mobil saya ulang tahun ya. Saya ngurus di Samsat gitu, ini pas ganti plat nomor, ganti nomor polisi, jadi bolak-balik ke Samsat sama Jalan Ampere gitu, yang kantornya BPKB gitu. Nah, pada saat tadi sibuk ngurus STNK ya, ada WA masuk kurang lebih setengah 10 itu. Pagi Pak Bahtiar, kalau nanti siang jam 1 wawancara ya, yang ngasih alamat saudara. Nah, saya baru wah, ya, karena saya merasa hari Jumat itu saya mau masuk ke lamaran di sebuah perusahaan. Hari Jumat itu hari Senin. Oh iya Pak, bisa. Saya pikir di Samsat selesai dengan jam 1 saya bisa untuk wawancara. Nah setelah udah agak selesai saya mikir, kok alamatnya kayaknya saya nggak pernah deh masuk ke lamaran di sini. Apa ini dulu waktu yang saya pernah lamar lewat Job Street, itu udah lama loh, itu sudah April udah. Nah cobalah, pokoknya jam 1 saya datang. Betul ya, dari alamat itu benar saya nggak pernah kesini, saya nggak pernah ngelamar kesini, saya nggak pernah masuk ke lamaran kesini. Tapi kok orang ini wawancara lamanya ini gitu ya. Terus saya bel, saya pesan masuk, saya diterima. Saya lihat di mejanya bosnya ini loh, kok ada lamaran saya bingung gitu. Saya perasaan nggak ngelamar ke tempat ini, kok ada lamaran saya di situ ya, ada berkas lamaran saya. Nah, tahunnya saudara,
Jadi seminggu, 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya kan saya ngelamar di sebuah perusahaan. Saya dipanggil wawancara, tapi saya nggak diterima. Bosnya bilang, Pak Bagja eman-eman kalau kerja di kayak gini. Saya kan ngelamar gitu sudah sopir gitu. Pak Bagja itu nggak sopir, Pak Bagja itu patutnya sales gitu. Wah saya nggak sanggup Pak jadi sales, saya nggak punya kemampuan sales, saya nggak bisa ngomong. Gitu. Nah, akhirnya saya nggak diterima. Nah, ternyata ini masih saudara. Jadi lamaran saya dikasih ke saudaranya ini yang butuh orang. Ya. Kenapa saya? Karena koneksi saya Tuhan Yesus, bukan manusia. Itu kalau nggak bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan, saya nggak kenal itu. Ya. Dan orang ini juga kan baru ketemu saya kali ya, yang wawancara itu. Dia bisa merekomendasikan saya kepada saudaranya. Kan dia belum tahu saya itu orang baik atau orang jahat. Ya. Kalau saya jahat itu. Tapi orang ini tahu merekomendasikan lamaran saya ke saudaranya yang butuh. Itu kalau bukan Tuhan nggak bisa. Itu cara Tuhan ngomong. Karena koneksi saya Tuhan Yesus. Belajar berharap sama Tuhan. Tuhan bisa lakukan sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan, yang pernah kita bisa ngerti. Tuhan bisa kerjakan buat menolong kita. Dan jangan pekerjaan. Waktu kemarin saya pekerjaan. Puji Tuhan. Ya. Saya ajak kita semua lagunya Jekrin Solosi novel yang mujizat masih terjadi. Saya begini, kalau Bapak Ibu yang bisa ikut nyanyi ya. Ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Ya saudara, ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Oh, carikan ini sairnya. Saya dari dunia. Oh, saya dari dunia. Oh, iya, mau dicarikan. Coba. Belum pernah dengar, bro? Belum pernah dengar. Ini tadi Jekrin Solosi itu. Ini saya sangat diberkati kata-katanya tadi ya. Ya, saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami badai, percaya Tuhan beserta dengan kita. Karena Dia Allah Immanuel. Saat tidak ada harapan, kayak saya tadi, umur saya sudah banyak, rambut saya putih, rambut saya putih orang-orang mungkin memandang sebelah mata. Nggak ada harapan untuk saya kerja lagi, karena usia sudah banyak, rambutnya sudah putih. Ya. Tapi tetaplah berharap sama Tuhan. Kalau Tuhan bisa melakukan mujizat. Ya. Ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu.
dorong berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami masalah, yang sudah lama belum ada jawaban. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah kesehatan, di mana kesehatan Bapak Ibu ini sudah lama bergantung, dan seolah-olah Tuhan tidak menyembuhkan, seolah Tuhan tidak menolong. Jangan berhenti berharap sama Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan Yesus. Karena Dia Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia mengerti pergumulan kita. Dia sangat mengerti saudara. Tetap berharap sama Tuhan Yesus. Dia berkuasa menolong Bapak Ibu Saudara. Dia berkuasa menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Bahkan Dia sudah ketika sakit menanggung sakit penyakit Bapak Ibu Saudara yang sama. Mujizatnya masih terjadi, saudara. Mujizatnya masih terjadi. Ada Yesus saja, saudara. Mari kita nyanyikan lagi. Ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizatmu masih terjadi. Katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizatmu masih terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman-Mu sudah kami renungkan malam hari ini, dan kasih kami mengurapi kami semua, mengurapi firman-Mu, biar firman-Mu tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri teman. Kita akan tutup ibadah pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh rindu di dalam perjalanan hidup kami. Kami benar-benar menaruh percaya, berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang kami dengar sore hari ini, Tuhan. Mari angkat kami ke hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan, Kau mendengar firman Tuhan, Kau menyimpan dalam hati-Mu, dan Kau rindu menjadi pelaku firman Tuhan yang mengalami kebenaran di dalam hidup-Mu. Sekarang mulai di dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Hidup setiap kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan saja, sehingga setiap kita benar-benar mengalami kita punya Tuhan yang membuat keajaiban di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dan Tuhan akan bawa setiap kita semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Dan di mana saudara dan ada, orang akan menyaksikan Tuhan nyata di dalam hidupmu dan hidupmu, sehingga hidup kita semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap yang percaya berkata, mari